Maka, apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan eh, yang hatinya keras? Setiap jiwa yang telah melalui proses penyembuhan akan tiba pada satu titik rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dulu ia sering bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Kini ia mulai berkata, "Apa hikmahnya yang Allah inginkan? Aku pelajari dari ini." Perubahan satu kalimat itu saja sudah menandakan bahwa pencerahan telah dimulai. Dulu hati mencari jawaban, kini hati menemukan makna. Dulu jiwa berlari dari luka, kini ia berlari menari di dalamnya. Ini telah pencernaan jiwa. Bukan berarti hidup bebas dari masalah, tapi kini kita memiliki cara baru untuk memandangnya. Dalam bahasa spiritual, enlightenment berarti pencerahan batin, yaitu ketika seseorang mencapai tingkat kesadaran baru, ia melihat hidup tidak lagi dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Andrew Newberg, seorang ahli neuroscience of spiritual experience, menjelaskan bahwa pencerahan adalah transformasi kesadaran di mana seseorang merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, memahami makna dalam dari kehidupan, dan mengalami kedamaian yang tak tergoyah. Dalam Islam, hal ini disebut dengan eh, Nur al-Barq, cahaya hati. Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya di dalam hati seorang mukmin adalah seperti sebuah pelita yang bercahaya. Quran surat An-Nur ayat 35. Ketika cahaya itu menyalakan diri kita, segala sesuatu di sekitar tampak lebih jernih dan hati mulai memahami bahwa setiap peristiwa hidup adalah bagian dari kasihnya. Menurut Dr. Andrew Newberg, pengalaman pencerahan memiliki 4 tanda besar yang sangat menarik. Dan jika kita renungkan, semuanya selaras dengan pandangan para ulama ajaran Al-Quran. 4 tanda itu adalah sense of intensity atau menemukan rasa. Yang kedua, menemukan kejelasan hikmah. Dan yang ketiga, merasa terhubung dan menyatu. Yang terakhir, keberserahan yang mendalam. Mari kita jelajahi satu persatu dengan jembatan antara sains, jiwa, dan iman. Salah satu tanda jiwa yang sedang mencerahkan adalah kembalinya kemampuan untuk merasakan, bukan sekedar merasa sedih atau senang, tapi merasa kehidupan itu sendiri dengan kedalaman yang baru. Pernahkah engkau duduk sendiri, mendengarkan zikir, lalu air mata menetes tanpa sebab, atau ketika memandang langit senja, hatimu terasa hangat dan tenang, seakan dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata? Itulah sense of intensity. Saat hati mulai hidup kembali. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah ya, ketahuilah, ia adalah hati." Maka ketika hati telah membersihkan melalui healing, ia menjadi lebih sensitif, bukan rapuh, tapi peka.
Dan kepekaan inilah tanda pertama dari cahaya. Andrew Newberg menemukan bahwa ketika seseorang mengalami kekhusyuan mendalam saat melakukan ibadah, bagian otak yang berhubung dengan persepsi ruang dan waktu menurun aktivitasnya, dan sujudnya serta dekatlah dirimu kepada Tuhan. Pada titik ini, hati mengalami spiritual kenikmatan rohani yang tidak bisa dibeli. Inilah pengalaman yang sering disebut para ulama halawatul iman, manisnya iman. Ketika iman itu manis, dunia yang pahit pun terasa manis. Kadang kita menghabiskan bertahun-tahun dalam tanya, mengapa ini menimpa aku? Mengapa orang baik justru disakiti? Mengapa doa tak kunjung dikabulkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk di hati seperti kabutnya menutupi pandangan. Namun pada suatu saat, entah lewat tafakur zikir atau pengalaman hidup, kabut itu perlahan sirna dan kita mulai berkata, oh jadi begini maksud itu. Para ulama menyebut ini sebagai fatul basiroh, terbukanya mata batin. Ya bukan hasil berpikir keras, tapi hasil dari eh, pembersihan hati. Karena ketika hati bersih, Allah sendiri yang memberikan pemahaman. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari hari yang tak disangka-sangka. Rezeki terbesar dari ayat ini bukan hanya uang, tapi pemahaman. Ketika Allah memberi kita clarity, maka hati berhenti berdebat dengan takdir. Kita tidak lagi sibuk mencari mengapa, tapi fokus menjalani untuk apa. Dan pada saat itu, tanda ketiga dari pencerahan jiwa adalah munculnya rasa keterhubungan. Seseorang mulai merasa bahwa dirinya bukan identitas terpisah, tapi bagian dari keseluruhan ciptaan Allah. Ia mulai melihat orang lain sebagai musuh. Sebagian inilah yang disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan pada level yang lebih dalam, ia juga merasa terhubung dengan alam, dengan hujan, laut, langit. Ia melihat semua itu sebagai ayat, bukan sekedar objek. Para sufi menggambarkan tahap ini sebagai syuhud dan al-wahad al-wahad fil katsra, melihat keesaan Allah dalam keragaman ciptaan, bukan berarti menyatu secara zat, tetapi menyatu secara kesadaran. Ketika kesadaran ini muncul, kita berhenti. Puncak dari semua pengalaman spiritual adalah tawakal total, berserah yang begitu damai, di mana seseorang eh, tidak lagi menentang arus kehidupan, bukan menyerah karena lelah, tapi berserah karena percaya. Ia menjadi hidup tenang karena tahu apapun yang terjadi, Allah sudah menulis dengan cinta. Dr. Newport mencatat dalam kondisi spiritual surrender, aktivitas otak bagian frontal lobe, pengendali ego dan kontrol, menurun drastis, sementara area limbik system, pusat cinta damai, aktivitas secara harmonis secara spiritual. Ego yang runtuh membuat kita menemukan diri yang sejati, diri yang tidak lagi menuntut, tapi menerima, tidak lagi gelisah, tetapi terberserah. Orang yang telah sampai pada pencerahan jiwa membawa aura yang tenang, ucapannya menenangkan. Itulah nurul iman, cahaya hati yang disebut Allah dalam Al-Quran. Allah meneguhkan kita, meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia.
Healing memulihkan jiwa. Healing membuat kita berdamai dengan masa lalu. Healing membuat kita berhenti berdarah, membuat kita menyalurkan cahaya dari bekas luka itu. Dalam Al-Quran, cahaya hati adalah realistis ruhani. Kaca yang bening adalah hati, minyak yang jernih adalah fitrah jiwa. Cahaya yang menyalakan adalah nur dari Allah. Tiga pusat utama kesadaran manusia: akal, pusat logika; qalb, pusat rasa; ruh, sumber cahaya ilahi. Ketika seseorang telah melalui proses healing, akan berhenti menjadi penguasa tunggal, dan hati mulai mengambil peran. Akal memahami, hati merasakan, ruh menyinari. Ketiganya bersatu, itulah enlightenment. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Hati adalah interface antara dunia fiksi dan dunia roh. Jika hati gelap oleh amarah, iri, kesombongan, dendam, ketakutan, frekuensi petunjuk terganggu. Dosa dan emosi negatif yang ditekan, rasa bersalah, takut, marah, menjadi karbon emosi yang menutupi cerminan hati. Putih dilakukan melalui eh, taubat, zikir, journaling, atau forgiveness. Pencerahan adalah hasil dari bersihnya hati, bukan sekedar belajar teori. Bukti sains. Hati memiliki medan elektromagnetik 60 kali lebih kuat dibanding otak. Koherensi jantung eh, jantung sampai otak saat berzikir atau meditasi. Ritme jantung dan kerja otak prefrontal eh, cortex limbis system bekerja harmonis. Klasifikasi ilmu Imam Al-Ghazali. Ilmu al-yakin, pengetahuan rasional atau logika. Ain al-yakin, pengetahuan langsung lewat pengalaman spiritual. Tajalli, ketika sifat-sifat ilahi terpancar nyata melalui perilaku, sikap lembut, ikhlas, senyum, menyenangkan, kata-kata yang menuntun. Orang yang hidup dengan kesadaran berserah akan berjalannya ringan karena ia tidak lagi memikul dunia, ia berjalannya bersama Tuhan pemilik dunia. Ketika kelima C ini menyatu, pencerahan tidak lagi menjadi peristiwa spiritual sesekali, melainkan menjadi gaya hidup yang berkesadaran. Seseorang yang telah mencapai tahap enlightenment tidak diperlukan memisahkan antara dunia dan akhirat. Pencerahan bukan cahaya yang datang dari langit, tapi nyala yang muncul dari dalam. Dan setiap kali engkau memilih tenang, jernih, penuh kasih, terhubung, dan berserah, engkau sedang menyalakan lentera Tuhan di dalam hatimu. Bukan banyaknya yang kita punya, tapi lapangnya cara kita memandang dunia. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi. Setelah seseorang mengalami healing, langkah berikut adalah abundance, sebuah kondisi batin di mana hati berhenti mengejar dan memilih memulai menikmati apa yang sudah Allah berikan, agar kegelisahan modern mengkhawatirkan yang sudah dijamin, yang mengabaikan yang belum dijamin. Sayyidina Utsman bin Affan
Kegelisahan dalam urusan dunia adalah kegelapan hati, sedangkan khawatiran dalam urusan akhirat adalah cahaya hati. Mental miskin hidup dalam rasa tidak cukup, takut kurang, dan selalu membandingkan diri. Mental kaya yakin rezeki datang dari Allah, tentram sibuk pada yang penting dan penuh syukur. Imam Hasan Al-Bisri, aku tahu rezekiku tidak akan bisa diambil orang lain. Karena itu hatiku pun jadi tentram. Quran Surat Ibrahim ayat 34 dan Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dalam positif psikologi, gratitude meningkatkan dopamin dan serotonin. Secara spiritual dan syukur adalah magnet keberkahan. Abundance bukan tentang menambah isi dunia, tapi memperluas wadah hati. Abundance thinking dimulai dari memandang diri sendiri dengan syukur, eh, dan memandang orang lain dari lensa, bukan melihat dunia sebagai medan perang. Abundance melihatnya sebagian sekolah kehidupan. Mengubah nasib dimulai dari mengubah asumsi dasar. Cara menyemai abundance thinking yaitu satu, ganti keluhan dan syukur dengan syukur, ganti persaingan dengan kolaborasi, ganti kekhawatiran dengan keyakinan, ganti perbandingan dengan rasa cukup. Abundance thinking adalah cara berpikir yang mengalir dari tauhid, hadir sepenuhnya, menghindari kebocoran energi akibat tax atau kehilangan 40% energi mental, khusyuk saat menjalani peran sebagai khalifah di bumi. Disiplin bersyukur, efek atau barokah. Menulis jurnal syukur setiap pagi dan malam. Grateful, resolution, bersyukur pada diuji. Cinta tanpa pamrih menuju rahmat Allah. Menghasilkan hormon oksitosin. Mindfulness membuat hadir. Gratitude membuat cukup. Compassion membuat hangat. Abundance feeling adalah ketika hati menjadi tempat perdamaiannya, ketenangan, syukur, dan cinta. Saling menguatkan, bukan saling mengalahkan. Kolaborasi adalah win-win atau sementara kompetensi sempit melahirkan win-lose. Menciptakan nilai baru, bukan sekedar meniru. Tanpa apresiasi dan inovasi meniru sifat Allah yang Al-Khaliq untuk memberi manfaat pada dunia. Bertumbuh tanpa henti, memperluas kapasitas ilmu, skill, dan energi agar mampu menampung rezeki dan amanah yang lebih besar. Abundant action mengajarkan kolaborasi memperluas rezeki melalui sinergi. Kreasi memperluas peluang melalui inovasi. Upgrading memperluas kapasitas melalui pembelajaran. Semakin banyak yang kita bisa, semakin banyak Allah isi. Terima kasih.